Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara, apa kabar pada hari ini? Semoga tetap sehat. Mari kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kejadian. Pasal yang ke-7, kita sudah sampai di ayat yang ke-17. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara-saudara, kita membaca bagian yang sungguh sangat mengerikan. Pada bagian ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan menggunakan kekuatan air untuk melenyapkan manusia dan segala makhluk yang ada di darat. Saudara-saudara, saya ingin kita memperhatikan kata segala atau semua, itu diulang-ulang ya. Segala binatang, semua manusia, dan seterusnya. Ditekankan berulang-ulang bahwa yang mati itu bukan sebagian, tetapi semuanya. Nah, sehingga saudara-saudara, kalau demikian, secara tidak langsung pada bagian ini sebetulnya menunjukkan bahwa air bah ini atau banjir besar ini adalah banjir yang meliputi seluruh bagian bumi. Bukan banjir lokal yang besar sekali, bukan. Ya. Bukan tsunami yang terjadi kepada satu bagian bumi ini, tetapi ini adalah banjir universal. Ya, sebagai hujan pertama yang sangat besar yang kemudian tentu secara geologis ini akan mengubah struktur alam, struktur permukaan tanah dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu yang saya sebutkan di awal pada waktu kesempatan yang lalu, sesuatu yang memang kalau secara ilmu pengetahuan jadi sangat rumit ya penjelasannya. Tetapi intinya saudara, kalau kita membaca dan kita meyakini apa adanya pada bagian ini, dikatakan semua, itu memang semuanya. Semua bagian. Tidak ada yang hidup. Manusia tidak ada yang lain lagi kecuali Nuh dan keluarganya. Dan saudara, kalau memang ini adalah banjir lokal, masih ada manusia yang hidup, berarti ketika Nuh mendarat, ketika mulai lagi membangun sebuah peradaban, ada juga peradaban yang lain di tempat yang lain. Dan ini menjadi sangat sulit nanti menjelaskan mengenai hal-hal yang lain, saudara. Karena itu, saya pribadi mempercayai, saudara-saudara, bahwa kata semua ini dalam artian memang seluruhnya. Semuanya memang dihancurkan. Nah, saudara-saudara, apalagi kalau kita kemudian mengaitkan bagian ini dengan pernyataan Tuhan Yesus mengenai banjir Nuh di akhir zaman. Kondisi dunia di akhir zaman itu mirip dengan kondisi pada zaman Nuh. Ya. Lalu kemudian dunia ini juga akan dihukumkan. Seluruhnya tentunya. Bukan satu bagian. Begitu juga di surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Kalau di situ ada dikaitkan dengan peristiwa Nuh, itu sebagai bayangan atau sebagai sebuah ilustrasi dari keadaan
di akhir zaman tentu ini meliputi semuanya. Bukan Indonesia saja yang mengalami akhir zaman misalnya kan, atau dihukum oleh Tuhan, Amerika saja, tidak, tetapi seluruhnya saudara-saudara yang mengalami akhir dari dunia ini. Jadi saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menggunakan kekuatan air yang sangat dahsyat yang bisa menghancurkan semuanya. Air itu naik sedemikian tinggi, semakin tinggi berhari-hari. Air itu berkuasa atas bumi itu selama 150 hari, saudara-saudara. Sebuah jangka waktu yang sangat panjang. Kalau orang Yahudi memahami bulan itu sekitar 30 hari misalkan, maka 150 hari itu 5 bulan. Ya, kurang lebih saudara-saudara ya. Tentu ini perhitungan masih harus jelas. Kalau saya sendiri menghitung keseluruhan peristiwa Nuh itu, mencatat dari ayat tanggal-tanggalnya, itu memang sampai pada kemudian Nuh turun dari bahtera, kemudian bisa membangun lagi, itu mungkin bisa setahun lebih, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, ini peristiwa yang sangat dahsyat yang mengubah alam ini secara hukum alam menjadi berbeda. Nah, tetapi saudara, yang saya ingin menekankan pada bacaan ini adalah bahwa pernyataan Alkitab mengenai dihapuskan Allah segala yang ada, kematian seluruh makhluk, akhir dari seluruh makhluk. Saudara-saudara, banyak orang pada saat ini berpikir bahwa kehidupan ini akan tetap berjalan selamanya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Memang mengherankan, saudara-saudara. Padahal di dalam kenyataan kita melihat bahwa seluruh makhluk juga mengalami akhir dari kehidupan ini. Kecuali yang tidak mengalami kematian itu Henokh dan Elia nanti di kitab yang lain. Ya. Nah, tetapi semua saudara mengalami kematian. Begitu juga dengan binatang-binatang. Begitu juga dengan tumbuhan, saudara-saudara. Ada waktunya akan mati, ya, akan lenyap. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini adalah apa yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau memakan buah ini kepada Adam dan Hawa, maka engkau akan mati. Memang akan mati secara fisik. Saudara-saudara, kematian itu menjadi fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Tidak akan ada lagi kehidupan. Semua orang akan mengalami kematian. Pada waktu ini, saudara-saudara, rekayasa genetika, ilmu pengetahuan mencoba untuk mengekalkan, ya, dengan berbagai cara. Ya, sekali lagi, mungkin jasad masih bisa diawetkan, tetapi kehidupan akan berakhir. Saudara-saudara, di bagian ini kita tidak membaca ada sekelompok orang yang mempunyai keahlian membuat perahu lagi yang lain sehingga mereka diselamatkan. Kita tidak tahu ya, apakah pada waktu itu ada orang yang mencoba misalkan menyelamatkan dengan teknologi pada waktu itu, tetapi mereka pun pasti akan binasa. Karena demikian dahsyatnya hujan atau kekuatan air, sehingga kalau ada perahu pada waktu itu, mereka naik rakit misalkan, kalau sempat membuat, pasti mereka juga akan lenyap. Mereka juga akan mati. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Pada bagian ini kita melihat dengan jelas bahwa kemampuan manusia berhadapan dengan kekuatan Tuhan yang menggunakan alam, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kita tidak akan berdaya. Saudara, karena itu seharusnya manusia yang ada di dalam bumi ini tidak arogan, tidak sombong. Seharusnya manusia yang ada di dalam bumi ini meskipun mempunyai pengetahuan dan teknologi tentang alam semesta yang semakin berkembang, seharusnya tidak memegahkan diri. Sebab Tuhan bisa menggunakan unsur-unsur alam untuk bisa memusnahkan. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Ya. Saudara-saudara, ya sayang sekali pada saat ini orang tidak menyadari. Ya. Saya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini kan, seperti saudara juga mungkin banyak tinggal di rumah.
sehingga mempunyai kesempatan banyak untuk melihat dunia yang lain lewat layar kaca, lewat smartphone, nonton YouTube, ya, melihat banyak sosial media misalkan. Sudah perhatikan kecenderungan orang pada saat ini, saudara-saudara, selain kehilangan kasih, tetapi menjadi arogan, menjadi sangat sombong, dan sepertinya memang buat orang-orang ini Tuhan memang sudah tidak ada lagi. Dianggapnya bahwa dia mempunyai kemampuan dan mempunyai takdir sendiri, menentukan jalan hidupnya sendiri. Saudara-saudara, itu banyak sekali tayangan yang begitu. Dari mulai komedi misalkan, lucu-lucuan, sampai kepada yang serius-seriusan. Ya. Bahkan kepada bidang politik, misalnya yang serius. Semuanya mau menunjukkan bahwa kita ini manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasib kita sendiri. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Dunia ini Tuhan sanggup untuk hancurkan kalau Tuhan mau pada waktunya. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang di zaman Nuh. Betul-betul dihancurkan. Sesuatu yang tidak kita bisa bayangkan. Nah, jadi saudara, biarlah bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Saudara, kita masih ada Tuhan Allah Sang Pencipta di hadapan kita. Kita memikirkan masa depan dikaitkan dengan Tuhan yang menentukan hidup kita. Dihadapkan dengan kesulitan, kita juga mengaitkannya dengan Tuhan yang akan menolong kita. Jadi biarlah saudara-saudara hidup kita senantiasa dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang padamu, memohon anugerah-Mu supaya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami memperoleh hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan nasib hidup kami. Tuhan yang berkuasa untuk menghentikan alam semesta ini dan segala isinya. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya dan berharap pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.